Chapter 1181 One Piece telah rilis dengan judul Dewa dan Iblis, di mana pada chapter kali ini kita akan berfokus pada pertarungan dua kekuatan besar antara Neronaimu melawan Pangeran Loki. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1181 One Piece, kita diperlihatkan Carrot yang bernyanyi saat berjalan di atas hiu panda yang sedang tertidur pulas di laut. Terlihat Carrot menggunakan mahkota serta di lengan sweaternya tertera Queen. Tertulis pada panel awal, kenangan dari 14 tahun yang lalu. Chapter dimulai di mana Loki mengingat kejadian 14 tahun yang lalu di Istana Aurus, ketika Harald mengatakan bahwa dia adalah seorang raja terburuk dalam sejarah Pulau Elbaf. Bahkan Harald menyuruh Loki untuk membunuhnya dan mengambil alih tahta kerajaan dan menjadi seorang raja. Kembali ke masa sekarang, di mana Loki memberitahu Neronaimu bahwa ayahnya baru berusia 144 tahun ketika meninggal. Sedangkan para raksasa biasanya hidup sampai 300 tahun. Dan itu artinya dia mati terlalu cepat. Loki menuduh Imu telah menipu ayahnya, sehingga hal itu membuat Neronaimu bertanggung jawab atas kematian Harald. Mendengar itu, Neronaimu justru berkata bahwa yang paling menderita dari kejadian tersebut adalah Mu. Kemudian Loki pun mengangkat Ragnir yang mengeluarkan haki sembari mengatakan, "Sialan kau, waktu itu..." Loki lalu mengingat ketika dia melihat Harald yang tertusuk pedang para pengawalnya sendiri. Loki juga mengingat ayahnya yang mengatakan bahwa dia tidak peduli bagaimana ayahnya itu akan dikenang, karena menurutnya itu tidak penting. Satu-satunya yang Harald anggap penting saat itu adalah bagaimana caranya dia bisa mengamankan masa depan Pulau Elbaf. Ketika Loki bertanya kepada Neronaimu, "Waktu itu apa yang kau lakukan pada ayahku?" Bersamaan pula, petir dari langit meluncur cepat ke wilayah tempat Ragnir berada. Lalu dengan cepat, Loki menghantam Neronaimu dengan serangan Ragna Izuchi. Namun, sebelum palu Ragnir menyentuh Neronaimu, bayangan monster api hitam muncul dan langsung menahan serangan palu Ragnir dari Loki Minasan. Ledakan super besar akibat tabrakan petir dan api hitam pun membuat gelombang kejut yang juga besar. Saking kuatnya gelombang tersebut, tubuh Sanji yang tak sadar serta Bonnie yang kecil bahkan sampai terlempar. Meskipun begitu, Lilith berusaha menahan mereka Minasan. Begitupun dengan Jinbe, Nami, dan Franky yang berusaha menahan hembusan dari gelombang tersebut. Ketika Loki mengangkat Ragnir, dia tidak percaya jika Neronaimu bisa menahan serangan Ragnir, sehingga Loki bertanya-tanya, ada apa dengan api hitam tersebut? Kekuatan macam apa yang Neronaimu miliki? Dengan tatapan tajam, Imu langsung menggunakan Omen sembari mengatakan bahwa Omen hanyalah kekuatan tempur Mu, di mana kekuatannya bersemayam dalam segala hal. Tiba-tiba Loki sangat terkejut sembari berkata, "Gigantifikasi?" Kita lalu melihat Neronaimu yang sudah membesar hampir sama dengan Loki. Dia bersiap menyerang dengan tongkat yang telah mengeluarkan monster api hitam. Namun di sini, Loki berhasil menahan serangan tersebut menggunakan palu Ragnir. Tiba-tiba, Neronaimu dengan cepat berpindah ke belakang Loki, membuat Loki sangat terkejut. Lalu dengan cepat, Neronaimu mengeluarkan pedang yang entah nama pedangnya adalah Nemesis atau justru itu adalah nama dari serangan Neronaimu Minasan. Pada intinya, di sini dada Loki tertembus oleh pedang hitam milik Neronaimu. Bahkan gaya menyerang Imu sangat mirip dengan Mihawk.
Hal itu membuat Loki sampai memuntahkan darah lalu terjatuh ke tanah. Nerona Imu yang terbang lalu berkata bahwa kekuatan adalah sebuah atribut. Manusia secara alami menginginkannya. Namun, keinginan itu bisa dengan mudah dipenuhi melalui korupsi. Kita lalu diperlihatkan di mana Dory dan Brogy ketika terkena efek Domi Reversi Minasan. Lalu, sembari memutar monster api hitam miliknya, Imu melanjutkan perkataannya bahwa itu semua membutuhkan seseorang untuk menyerahkan kehendaknya pada sebuah perjanjian. Kita lalu diperlihatkan Harald setelah memiliki tato kontrak ketika di Marijoa. Di sini, Loki kembali bersiap menyerang menggunakan palu Ragnir. Begitupun dengan Imu yang telah melemparkan bola monster api hitam ke arah Loki sembari berkata, ketika rasa iri mendorong mereka, mereka akan meraih kekuatan. 3 hal itu bersama-sama membentuk sebuah trinitas yang dikenal sebagai dominasi penuh. Di saat bersamaan, Imu pun berhasil mengenai Loki, membuat ledakan tepat di tubuh Loki Minasan. Nerona Imu lalu bertanya kepada Loki, haruskah dia menganugerahkan Loki kekuatan seorang dewa? Agar dalam satu langkah, Loki akan melampaui kemanusiaan. Namun dengan tersenyum meski darah mengalir di mulutnya, Loki dengan tegas langsung menolaknya dan menghantam Nerona Imu menggunakan palu Ragnir Minasan. Suara ledakan pun bergemuruh di seluruh pulau Elbaf. Beberapa waktu kemudian, Loki yang tampak kelelahan dan terduduk akibat luka yang diterimanya bertanya, jadi, dominasi dewa itu adalah kekuatan Nerona Imu. Menurut Loki, itu terdengar lebih seperti perjanjian dengan seorang iblis. Nerona Imu langsung menanggapi dengan bertanya, apakah ada bedanya antara dewa dan iblis? Loki lalu berdiri dan kembali bersiap bertarung sembari berteriak menantang. Yang jelasnya, Loki tidak akan membiarkan dirinya didominasi oleh siapapun. Sembari terbang di hadapan Loki, Nerona Imu mengatakan bahwa dunia itu sendiri tenggelam dalam keadaan dominasi. Tiba-tiba, Imu mengingat seseorang di masa lalu dan berkata, bukan begitu? Di saat Loki kembali menyerang, Nerona Imu justru berteriak dengan sangat mengerikan hingga mengeluarkan hawu Shokuhaki. Bukan begitu, Joy Boy? Wah, wah, wah. Apakah Nerona Imu dan Joy Boy berteman? Atau justru adik kakak Minasan? Akibat dari teriakan tersebut, Luffy yang masih makan pun kembali merasakan hawu Shokuhaki yang mengerikan. Di sini, Luffy langsung buru-buru makan. Dia harus makan yang banyak. Menurut Luffy, dia belum pernah merasakan haki tersebut. Terlalu berat. Rasanya Luffy seperti kehabisan nafas. Jika Luffy tidak memakan semua makanan tersebut, maka sudah pasti dia tidak akan menang. Bagi Luffy, kunci kemenangan adalah makan ya. Kita pun diperlihatkan bagaimana Loki berhasil menghantam Nerona Imu dengan palu Ragnir sembari bertanya, apakah Nerona Imu masih tenggelam dalam pikirannya? Itu berarti dia meremehkan Loki. Dan serangan tersebut mampu membuat Nerona Imu terlempar cepat hingga menabrak pohon Adam begitu keras. Saking kerasnya, tubuh Nerona Imu justru menempel di pohon Adam Minasan. Tapi dia tampak tidak terluka. Lalu, siluet Nidhogg pun muncul di mana Nerona Imu begitu ketakutan ketika Nidhogg membuka mulutnya untuk menyerang. Dengan cepat, Nerona Imu mengaktifkan Omen, tapi tak kalah cepatnya, Nidhogg pun langsung menembakkan Thorheim. Alhasil, Nerona Imu tidak hanya lecet saja Minasan, tapi di sini Nerona Imu justru menunjukkan senyumannya dan berkata, kau benar-benar telah kembali. Tertulis pada panel akhir,
senyuman tanpa rasa takut. Dan chapter 1181 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, pertarungan kelas atas memang mengerikan ya. Tapi saya jadi berpikir, bisa jadi Imu sama dan Joy Boy adalah teman. Kemungkinan besar hubungannya seperti Kalgara dan Nolen. Tetapi Nerona Imu justru ikut berlayar bersama Joy Boy, mirip dengan Oden yang ikut di kapal Shirohige dan Roger. Nerona dan Joy Boy berkeliling dunia. Jadi, sekalipun Nerona memiliki kemampuan dominasi, Joy Boy mampu mengubahnya untuk sementara waktu. Bisa jadi Nerona Imu ini bukan penjahat yang sebenarnya dari abad kekosongan minasan. Saya justru berpikir kalau penjahat sebenarnya adalah Davy D. Jones yang caranya berpikir sangat mirip dengan Marshall D. Teach. Dan entah kenapa saya berpikir jika Oda Sensei membuat pertarungan Nerona Imu melawan Loki sebagai perbandingan jika kekuatan Nerona jauh lebih unggul daripada Loki. Sehingga ketika Sun God Nika muncul, maka kekuatan yang setara pun diperlihatkan dan berhasil membuat Loki begitu terkesima dengan Luffy. Kalau menurut minasan bagaimana? Oh iya, minggu depan tidak jelas minasan. Pada dasarnya One Piece sendiri tidak libur. Tapi di Jepang sedang Golden Week. Jadi kita tunggu saja apakah rilis atau tidak ya minasan. Oke deh, sampai di sini dulu. Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.